Selamat datang Bante, Wandami. Ya, baik. Ya, sesuatu. Baik, kalau yang ambil sekalian, sekarang saya akan mohon izin untuk membacakan speakers profile untuk sejenak. Bante Santacito ditahbis di Padepokan Dhammadippa Arama, Batu, Malang, tahun 2015 oleh Biku Sukemo Mahatera dan juga guru penahbisan Biku Jotidamo Mahatera dan guru pembimbing Biku Atimedo Mahatera. Ya, sekarang kita tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja masuk ke materi ya. Pada hari ini materi kita adalah Damanyu Sutta. Damanyu Sutta kalau secara singkat dapat diartikan dengan diskursus mengenai ia yang mengenal Dhamma, one who knows the Dharma. Nah, kalau teman-teman sekalian lihat di Google, Sutta ini sebenarnya tidak terlalu panjang. Cukup singkat mengenai 7 kualitas seseorang yang mengenal Dharma. Nah, tapi as is often the case or always the case, di dalam Dharma sesuatu yang simple itu it contains the world. It is simple yet profound. Nah, marilah kita bersama-sama mendengarkan bagaimana Bante Santacito mengupas sutta yang simple tetapi profound ini. Silakan Bante. Ya, baik. Ya, mari kita bersama-sama untuk terlebih dahulu mengakukan Sang Buddha dengan bersikap panjari. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang itam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, terima kasih kepada moderator kita, Saudari Felisa Tan, benar ya, yang telah mengawali acara malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada panitia SPD dari Wihara Banyuwangi dan juga Meta Jember. Yang saya muliakan Biku Sangga yang barangkali turut hadir di Zoom ataupun di YouTube. Yang saya hormati para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh moderator kita, Saudari Felisa Tan, bahwa malam ini yang akan kita bahas berkaitan dengan satu khutbah yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya, terutama di bagian 7 atau Sataka Nipata. Nah, di sana ada satu khutbah yang disampaikan oleh Sang Buddha dengan nama Dhammanyu Sutta. Tadi telah diterjemahkan oleh Saudari Felisa Tan, The Discourse about the One Who Knows the Dhamma. Jadi khutbah tentang seseorang yang mengetahui Dhamma. Dan sesungguhnya khutbah ini, walaupun di sana tidak ada nidana atau pengantarnya, artinya di mana khutbah tersebut diberikan oleh Sang Buddha dan juga kepada siapa diberikan, tetapi biasanya khutbah-khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha ketika tidak ada yaitu nidana secara langsung, biasanya khutbah tersebut diberikan oleh Sang Buddha di Jetavana, tempat wihara di mana Sang Buddha seringkali berdiam di sana, wihara yang dibangun oleh seorang saudagar kaya, Anathapindika. Nah, khutbah ini diberikan Sang Buddha tentu kepada para biku, tetapi biasanya ketika khutbah diberikan kepada para biku, nah pada waktu itu juga terkadang hadir
Tidak hanya biku, tetapi juga bikuni, para upasaka, dan upasika. Walaupun yang kemudian Sang Buddha menyapa dengan sapaan bikawi atau para biku, tapi ada kalanya yang hadir juga termasuk yaitu bikuni, upasaka, dan upasika. Nah, sehingga khutbah ini walaupun sesungguhnya mengacu kepada kualitas seorang biku yang patut mendapatkan sokongan persembahan, atau di sana lebih mengacu pada biku yang merupakan bagian dari Arya Sangga, mereka yang telah mencapai kesucian. Tetapi kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, khutbah ini juga sangat relevan dengan kehidupan para perumah tangga. Artinya bisa diimplementasikan bahkan oleh para perumah tangga, tidak hanya untuk kami para biku. Nah, itulah kenapa saya berpikir bahwa khutbah ini baik untuk kita bersama-sama untuk mengupas, kita bersama-sama untuk membahasnya. Nah, dalam khutbah tersebut, Sang Buddha menyatakan bahwa ketika seorang biku memiliki 7 kualitas atau 7 hal, maka biku tersebut ya dikatakan sebagai yang patut untuk mendapatkan persembahan, sokongan, dan merupakan ladang kebajikan yang tiada taranya. Ini lebih mengacu kepada yaitu Arya Sangga. Nah, apa yang 7? Nah, sekali lagi bahwa yang 7 ini walaupun sesungguhnya diberikan Sang Buddha untuk katakan menunjukkan kualitas dari seseorang atau seorang biku yang layak, patut untuk mendapatkan sokongan, tetapi 7 kualitas ini juga baik untuk diaplikasikan, untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapapun, termasuk adalah para rumah tangga. Nah, yang pertama adalah Dhammanyu. Nah, Dhammanyu artinya adalah ketika seseorang mengetahui Dhamma. Jadi ketika seorang biku atau siapapun mengetahui Dhamma, maka orang demikian disebut sebagai Dhammanyu. Nah, yang dimaksud dengan Dhamma di sini, memang dalam khutbah tersebut adalah mengetahui yaitu Nawangga Satu Sasana. Di Nawangga Satu Sasana itu adalah ajaran Sang Buddha yang kalau dikategorikan menjadi 9 faktor Nawangga. Jadi 9 faktor. Yaitu ya kalau kita bicara 9 faktor atau 9 jenis dari ajaran Sang Buddha, barangkali hampir semua umat Buddha atau banyak umat Buddha sebenarnya paham. Jadi seperti ada yang namanya Geya, Vyakarana, Sutta, Gata, Abhuddhama, Itivuttaka, Jataka, ada 9. Artinya adalah bahwa ketika seseorang mampu mengenali masing-masing apa yang disabdakan oleh Sang Buddha atau ajaran Sang Buddha ke dalam 9 jenis pesan Sang Buddha, satu sasana atau ajaran Sang Buddha, maka orang demikian dikatakan sebagai seseorang yang Dhammanyu, yang mengetahui Dhamma. Nah, tentu harus bisa membedakan, oh ini adalah sutta. Yang dimaksud dengan sutta atau khutbah Sang Buddha atau diskursus Sang Buddha adalah khutbah-khutbah yang di situ ada nama sutta. Nah, jadi kalau ada nama sutanya seperti Manggala Sutta, Ratana Sutta, seperti ini juga Dhammanyu Sutta. Kemudian kalau keseluruhan dari Tiga Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya yang semuanya di situ ada nama sutta, termasuk ada beberapa yang ada di Kuddaka Nikaya, yang di situ ada beberapa khutbah yang ada nama sutanya, itu disebut sebagai sutta. Nah, bisa membedakan, oh ini disebut sebagai sutta. Nah, kemudian apa yang disebut sebagai geya misalnya? Oh, geya itu adalah khutbah-khutbah yang ada istilah sutta, tetapi di dalamnya ada gata, ada syairnya. Nah, jadi seperti misalnya yaitu Sakgata Waga. Nah, di sana ada khutbah-khutbah yang disebut sebagai Sakgata atau kelompok khutbah yang terdapat di dalam Dewata Sangyutta. Salah satunya adalah Sakgata Waga atau bagian atau kelompok khutbah yang di situ ada syairnya. Nah, jadi khutbah-khutbah yang ada syairnya itu di situ disebut sebagai
geya. Ya, jadi salah satu contohnya itu khotbah pertama dari Sangyutta Nikaya. Nah, khotbah pertama dari Sangyutta Nikaya. Nah, di sana juga ada disebut sutta, tetapi juga ada syairnya. Nah, namanya adalah Ogatarana Sutta. Khotbah tentang bagaimana menyeberangi oga, menyeberangi banjir. Nah, di sana ada percakapan antara Sang Buddha dengan seorang dewa, sesosok dewa, yang kemudian dalam percakapan tersebut menggunakan syair, menggunakan gata. Nah, itu disebut sebagai geya. Nah, bisa membedakan demikian. Atau misalnya khotbah yang disebut sebagai gata, ya artinya ajaran Sang Buddha yang disebut sebagai gata, yaitu semua syair-syair yang di situ adalah gata berupa syair atau katakan ajaran Sang Buddha yang berupa syair seperti yang tadi dibacakan oleh pembaca Dhammapada, itu adalah syair, itu adalah gata, maka disebut sebagai gata. Nah, bukan sebagai sutta, bukan sebagai gya, tetapi khusus sebagai gata. Atau misalnya kita bicara tentang khotbah-khotbah yang isinya adalah penjelasan, banyak sekali. Ya, banyak khotbah yang isinya adalah penjelasan. Itu adalah Veyakarana. Atau khotbah-khotbah yang disebut sebagai Itiwutaka. Ya, Itiwutaka ini adalah yang disampaikan oleh Sang Buddha, tetapi tidak katakan seperti khotbah-khotbah yang diulang oleh Bante Ananda, yaitu yang ada istilah Ewang Misutang. Ya, demikianlah yang telah saya dengar. Tapi Itiwutaka atau thus it is heard, thus it is said. Jadi demikianlah itu telah dikatakan. Itu yang khotbah-khotbah yang dikumpulkan oleh terutama oleh Kujutara dalam Itiwutaka, itu bagian dari Itiwutaka. Atau misalnya bisa membedakan khotbah yang disebut sebagai Abhuta-dhamma. Nah, Abhuta-dhamma itu adalah khotbah yang di sana isinya adalah tentang wonder, tentang keajaiban. Jadi hal-hal yang isinya, khotbah-khotbah yang isinya adalah keajaiban, hal-hal yang terkadang tidak masuk akal, itu dimasukkan ke dalam kelompok Abhuta-dhamma. Misalnya ada satu khotbah Acarya Abhuta-dhamma Sutta, Majjhima Nikaya. Itu juga bagian dari Abhuta-dhamma. Karena di sana ada cerita mengenai bagaimana kelahiran dari bodhisattva ketika masuk ke dalam kandungan, ketika keluar dari rahim ibundanya, terjadi berbagai macam keajaiban. Nah, itu adalah Abhuta-dhamma. Nah, bisa membedakan demikian. Termasuk adalah khotbah yang berkaitan dengan udhana. Udhana itu artinya adalah semacam yaitu ungkapan kebahagiaan. Nah, ada satu teks dalam dalam Khuddaka Nikaya yang di situ disebut Udana Pali. Nah, itu Udana Pali. Jadi teks yang di sana ada syair-syair Sang Buddha yang merupakan ungkapan kebahagiaan. Itu disebut Udana. Nah, bisa membedakan ini ke dalam kelompoknya masing-masing, itu disebut sebagai Dhammanyu, yang mengetahui Dhamma. Atau dengan simpel sederhana, kalau tidak hafal Nawangga Satu Sasana, ya seseorang yang bisa memahami, ini khotbah-khotbah Sang Buddha atau para siswa beliau yang terdapat di dalam Vinaya Pitaka. Ini terdapat di dalam Sutta Pitaka. Ini terdapat dalam Abhidhamma Pitaka. Nah, mengetahui demikian disebut sebagai Dhammanyu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Dhammanyu tidak cukup. Kalau seseorang hanya gampangnya hafal, ini khotbah terdapat di dalam misalnya Tiga Nikaya, dalam Majjhima Nikaya, dalam Sangyutta Nikaya, ini terdapat di dalam Vinaya Pitaka, dalam Sutta Pitaka, ini bagian dari Sutta, bagian dari Geya, Vyakarana, bagian dari Udana, bagian dari Jataka. Nah, bisa membedakan demikian, itu tidak cukup. Sudah bagus, sudah baik, tetapi tidak cukup. Maka kualitas yang kedua penting. Yang tidak lain adalah Atthanyu. Artinya adalah mengetahui makna. Atha itu arta dalam bahasa Sanskerta. Jadi orang yang mengetahui makna yang dikatakan. Jadi ini adalah arti dari apa yang disampaikan, ini adalah arti dari apa yang telah disampaikan dan seterusnya. Jadi selain
kita mengetahui, kalau kita boleh mengatakan, hafal tentang suta-suta, hafal tentang poin-poin dalam Abhidhamma, hafal tentang poin dalam Vinaya, kita pun juga diharapkan untuk mampu memahami makna arti dari apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Oh, barangkali seseorang hafal semua parita misalnya, hafal Manggala Sutta, hafal Ratana Sutta, hafal Karaniya Sutta, Karaniyamita Sutta. Tetapi pertanyaannya adalah memahami maknanya atau tidak. Nah, sehingga kalau hanya sekedar hafal, kalau tidak memahami maknanya, ya sebenarnya masih belum cukup. Maka harus apa? Juga memahami maknanya. Nah, oleh sebab itu, Sang Buddha juga reminding us, katakan memberikan petunjuk kepada kita bahwa seseorang ketika mempelajari Dhamma juga harus mengerti maknanya. Karena kalau tidak memahami maknanya, bisa kemudian terperangkap ke dalam perdebatan. Ini telah disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Alagadupama Sutta. Ya, khotbah tentang bagaimana seseorang, ya, perumpamaan ular, ya, Alagada upama, perumpamaan ular. Nah, di sana Sang Buddha menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tahu tentang, yaitu Nawangga Satu Sasana, ajaran Sang Buddha ke dalam 9 kategori. Tetapi kemudian karena dia itu hanya hafal, tidak memahami maknanya, tidak mempraktikkannya, sehingga apa? Hanya terpleset ke dalam perdebatan. Yang pada akhirnya orang demikian tidak mendapatkan manfaatnya, malahan dia akan mendapatkan kerugian. Jadi diibaratkan seperti seseorang yang memegang seekor ular berbisa dengan cara memegang badan atau ekornya. Apa yang terjadi? Ular tersebut berbalik dan mematuk orang yang tadi memegangnya. Demikian pula kalau seseorang hanya sekedar yaitu memahami pembagian Dhamma tanpa yaitu memahami maknanya, apalagi tidak dipraktikkan, maka seseorang justru tidak mendapatkan manfaat, alih-alih manfaat, kalau tidak hati-hati, malahan bisa mendapatkan kerugian. Menjadikan Dhamma sebagai alat untuk berdebat, untuk merendahkan yang lain. Nah, ini bahaya. Maka yang kedua ini penting, athanyu. Jadi mengetahui makna, arti dari apa yang disampaikan. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, juga ada satu hal yang kita juga harus memiliki, yang disebut sebagai athanyu. Nah, jadi kalau tadi athanyu, ada hanya, ya, athanyu, mengetahui makna dari apa yang diucapkan berkenaan dengan Dhamma. Nah, tetapi yang kedua, tidak ada hanya, maka artinya diri sendiri. Nyu, mengetahui. Jadi mengetahui diri sendiri. Kalau istilah yang simpel sederhana adalah tahu diri. Jadi tahu diri. Artinya kita mengetahui diri sendiri. Apa yang ada dalam batin kita terutama. Apa kualitas-kualitas yang sudah kita miliki. Jadi kita, ya, maka Sang Buddha seringkali dalam khotbah-khotbah beliau, terkadang beliau mengatakan, biarlah kita tidak memahami pikiran orang lain. Tetapi kalau kita sudah memahami pikiran kita sendiri, itu sudah hal yang terbaik. Karena apa? Memahami diri sendiri adalah hal yang sangat baik, karena disitulah kita akan tahu apa yang mesti kita lakukan. Tahu apa yang harus kita kembangkan, dan tahu apa yang harus kita tinggalkan. Dengan apa? Mengetahui kualitas dalam batin kita sendiri. Kita tahu, keyakinan kita sedemikian. Apakah keyakinan kita sudah kuat atau belum? Kita tahu. Apakah keyakinan kita sudah disebut sebagai avecca pasada? Keyakinan yang sudah tidak tergoncangkan lagi, atau masih bisa digoncang? Nah, kita tahu. Nah, kalau kita tahu demikian, nanti
Kalau ternyata keyakinan kita masih kadang-kadang trembling, kadang-kadang masih terguncang. Nah, artinya kita harus apa? Memperbaiki diri. Untuk apa? Untuk mengembangkan keyakinan. Nah, seringkali Sang Buddha menyampaikan ke kita, kalau pada saat kita merenungkan Dhamma, merenungkan kualitas Sang Buddha, merenungkan Dhamma, merenungkan Sangha, dan kita tahu pada saat membaca, misalnya Bapak Ibu sering membaca Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, kemudian juga membaca artinya, tapi tidak ada greget di sini, tidak ada ketergugahan batin di sini, tidak ada keyakinan di sini. Nah, kemudian anjurannya adalah untuk merenungkan, untuk melihat bahaya dan merenungkan bahwa ini tidak baik, ini tidak menguntungkan, ini merugikan. Sementara saya sedang merenungkan kualitas Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, tetapi tidak muncul keyakinan. Nah, artinya apa? Ketika tahu diri bahwa keyakinan belum kuat atau keyakinannya masih goyah, maka kita harus mengembangkan keyakinan. Nah, demikian pula, kalau kemudian kita tahu bahwa kita masih kurang sekali dalam belajar Dhamma. Nah, biasanya kalau kita sudah mulai belajar Dhamma, memang mungkin awalnya ketika kita baru belajar Dhamma merasa kadang-kadang, wah saya sudah tahu banyak. Tapi semakin kita masuk ke dalam lautan Dhamma, kita akan semakin tahu sesungguhnya bahwa ternyata masih banyak hal yang sesungguhnya kita belum menyelidik, yang sesungguhnya kita belum memahami. Tetapi untuk bisa demikian harus apa? Tahu diri juga. Tahu diri untuk memahami, oh ternyata masih banyak Dhamma yang belum saya pahami. Jadi kita masih banyak belum mendengar. Jadi apa yang kita dengar masih sedikit. Kalaupun kita sudah mendengar, apa yang kita pahami juga masih sedikit. Maka kita harus tahu diri. Kalau memang ternyata ada banyak hal yang belum kita pahami, ya kita berusaha untuk memahaminya. Nah, ini juga patut untuk kita renungkan. Termasuk adalah tentang moralitas. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian memiliki 5 aturan kemoralan. Dan juga harus tahu apakah betul-betul 5 aturan kemoralan ini sudah benar-benar dipraktikkan. Harus tahu diri, harus tahu kualitas dalam dirinya. Oh, ternyata masih kadang-kadang bolong-bolong. Misalnya masih yaitu membunuh misalnya. Ada mungkin tidak membunuh binatang yang besar, apalagi membunuh manusia, tapi kadang-kadang masih membunuh nyamuk misalnya. Itu harus dipahami, harus diketahui, oh ternyata masih bolong-bolong. Tapi kalau ternyata oh sudah bagus, sudah baik, pertahankan, kembangkan. Nah, berbahagialah telah memperhatikan kemoralan dengan baik. Termasuk adalah mengenali dalam batinnya apakah kedermawanan dalam batinnya sudah berkembang atau tidak. Ternyata kok terkadang masih muncul rasa kikir. Ketika ada misalnya ingin berdana, ketika melihat misalnya ada seseorang yang sebenarnya membutuhkan bantuan, dan kita punya, kita memiliki, dan kita bisa membantu, tapi kok masih ada keraguan untuk membantu. Nah, kenali itu. Wah, ternyata kedermawanan dalam batin saya masih belum berkembang. Atau kalaupun sudah berkembang, masih ada keraguan-keraguan, masih ada ganjalan, masih ada beban, masih ada kesulitan untuk memiliki tangan terbuka, bisa dengan mudah melepaskan apa yang dimiliki demi kebahagiaan makhluk lain. Nah, itu harus dikenali. Nah, itu disebut sebagai tahu diri. Termasuk adalah mengenali seberapa kebijaksanaan yang sudah kita peroleh. Nah, dalam hal ini misalnya tentang bermeditasi. Maka ada satu khutbah, kadang saya juga membicarakan berkenaan dengan yaitu samatha dan vipassana. Sang Buddha dalam khutbahnya itu terkadang mengatakan, dalam seseorang mengembangkan batinnya, seseorang harus memahami kualitas batinnya sendiri. Dalam 2 hal ini, kalau seseorang tahu bahwa samatha ketenangannya, ya jadi dikatakan sebagai ajatang ceto samatha, jadi ketenangan batin secara internal, ternyata belum berkembang. Tetapi
Vipassana atau kebijaksanaannya sudah berkembang. Adipanyaya vipassana dhamma. Nah, sudah berkembang. Nah, itu seseorang harus apa? Harus mengembangkan samatanya, mengembangkan ketenangannya. Tetapi untuk bisa demikian, harus tahu kualitas batin yang kira-kira yang sudah berkembang mana nih? Ketenangannya sudah berkembang belum? Vipassananya sudah berkembang belum? Kebijaksanaannya sudah berkembang belum? Oh, ternyata ketenangannya belum berkembang. Batin masih mudah gelisah. Batin belum bisa rileks. Batin belum bisa yaitu terdudukkan. Masih suka mengembara. Tapi pemahaman sudah ada sebenarnya. Pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta sudah ada. Tetapi ketenangannya belum ada. Maka ketenangan harus dimunculkan. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses pengembangan batin ternyata tahu bahwa ketenangannya sudah berkembang, tapi kebijaksanaannya belum berkembang. Nah, orang demikian harus apa? Mengembangkan yaitu kebijaksanaannya, vipassananya. Nah, untuk demikian, ya lagi-lagi harus apa? Tahu diri. Termasuk adalah ketika tahu bahwa baik ketenangan dan juga kebijaksanaannya belum berkembang, maka orang demikian harus segera mengembangkan keduanya. Nah, ini pentingnya kita harus memiliki at-tanyu, mengetahui diri kita sendiri. Seberapa kualitas batin yang sudah kita miliki, seberapa kekurangannya, dan apakah kualitas batin ini masih perlu dikembangkan, dan juga apakah yang buruk-buruk harus ditinggalkan, itu harus dipahami. Dan itu disebut sebagai tahu diri, mengetahui dirinya, at-tanyu. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah mattanyu. Mattanyu itu artinya mengetahui, knowing the measure. The one who knows the measure. Mata itu measure, ukuran. Jadi mengetahui ukuran. Ukuran apa? Nah, ukuran dalam kebutuhan. Nah, kalau kami para biku, ya berkaitan dengan apa? Dengan 4 kebutuhan pokok. Tentang jubah, makanan, tempat tinggal, dan juga obat-obatan. Mengetahui seberapa kebutuhan yang dibutuhkan dan cukup, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Nah, ini juga penting. Karena kalau berlebih ya itu bisa memunculkan keserakahan. Tapi kalau kurang juga penderitaan kami sebagai para biku. Ya sebenarnya misalnya berkaitan dengan yaitu makanan yang paling mudah. Nah, salah satunya yang sering juga disampaikan oleh Sang Buddha, bahkan dalam salah satu syair, O Wadak Patimokkha, itu ada satu ajaran yang diajarkan kepada para siswa beliau, yaitu Matta Nyutaca Batasning. Mengetahui ukuran di dalam makan, ya di dalam ya bersantap. Nah, dia tahu seberapa ukuran dalam makanannya. Tidak berlebih tapi juga tidak kurang. Nah, mengetahui demikian itu sangat baik. Termasuk kami ya mengetahui seberapa banyak jubah yang dibutuhkan. Ya tidak kurang tapi juga tidak berlebih. Yang biasanya kami ya jubah aditana atau jubah yang kita sudah determine, sudah bertekad itu satu set. Sementara jubah-jubah lain paling ada satu yang lain itu adalah jubah atireka atau jubah sisa yang itu adalah jubah bersama. Nah, itu sudah cukup. Ya tentu kalau untuk para berumah tangga itu akan berbeda halnya. Tetapi setidaknya adalah berumah tangga pun juga tahu sekiranya ini apa yang diinginkan ini sesungguhnya atas dasar sekadar keinginan atau kebutuhan. Nah, kalau seseorang mengetahui bahwa ini adalah kebutuhan, ini adalah keinginan semata yang sebenarnya tidak dibutuhkan sama sekali apalagi, dan kemudian seseorang hanya mengambil apa yang dibutuhkan, wah itu bagus. Itu disebut sebagai mattanyu, yang mengetahui ukuran apa yang dibutuhkan. Nah, dalam bisnis juga sama. Jadi ada istilah misalnya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Oh, pasaknya besar, tiangnya kecil, ya ketika dipakukan ya tiangnya hancur. Artinya jangan sampai Anda sebagai berumah tangga yaitu antara belanja dengan income
itu besar belanjanya, ya nanti hancur. Jadi mengetahui ukuran dari apa yang dimiliki dan mengetahui ukuran apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Dan itu tentunya adalah masing-masing. Ya kalau kami ya kami tahu apa yang kita butuhkan dan kami tahu seberapa kecukupan kami. Tapi rumah tangga itu bisa berbeda-beda. Nah, kehidupan yang berbeda di kota dengan di kampung akan berbeda. Kemudian seseorang sebagai businessman dengan orang lain juga akan berbeda. Nah, tetapi setidaknya adalah tahu bahwa ini adalah kebutuhan, ini adalah sekadar keinginan. Ya, ketika misalnya membelanjakan ini, beli ini, cukup atau tidaknya masing-masingnya akan mengetahui. Nah, mengetahui ini disebut sebagai matanyu. Nah, ini adalah yang keempat. Nah, yang kelima adalah kalanyu. Kala itu artinya waktu. Mengetahui waktu. Ini berkenaan dengan schedule, berkenaan dengan jadwal. Ini penting sekali, bahkan kami pun juga, kami sebagai, apalagi para biku juga punya jadwal. Supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih terarah. Kalau zaman dulu, ya pada zaman Sang Buddha, ketika kehidupan mereka memang khusus untuk yaitu melatih diri, yaitu memang jadwalnya sudah spesifik sekali. Seperti misalnya Sang Buddha. Sang Buddha jadwalnya sudah sangat spesifik. Artinya jadwal Sang Buddha itu dibagi menjadi 5, yaitu Pure Bata Kicang, Paca Bata Kicang, kemudian Padhamayama Kicang, Majjimayama Kicang, dan Paccimmayama Kicang. Jadi Pure Bata Kicang itu adalah aktivitas beliau, Kicang itu adalah aktivitas beliau pada saat pagi, Pure Batang. Jadi ya, sebelum makan, ya karena Sang Buddha itu hanya makan sehari sekali. Ya paling-paling kalau pagi dikatakan para biku pada zaman Sang Buddha, kalau pagi biasanya kalau ada itu adalah makan yagu, minum yagu. Yagu itu adalah bubur yang encer. Nah, itu biasanya demikian. Nah, sementara mereka hanya berpindah bata sekali. Maka disebut sebagai pure bata sebelum makan. Nah, jadi pagi hari apa yang beliau lakukan? Ya, beliau biasanya mempersiapkan diri untuk berpindah patah. Itu waktu untuk pindah patah. Waktu untuk mencari makanan. Itu disebut puri patah. Kemudian setelah mendapatkan makanan, bersantap siang, nah aktivitas setelah makan disebut sebagai pacak bata kicang. Yaitu aktivitas setelah makan pacak batang, setelah makan. Nah, biasanya Sang Buddha setelah makan biasanya akan bertemu dengan yaitu para siswa beliau. Biasanya kalau kita melihat dari suta-suta, seringkali setelah para bante makan, mereka akan berkumpul di Upadana Sala. Upadana Sala itu yaitu sala atau ruangan atau katakan bangunan yang mana di situ sebenarnya untuk para biku itu ya makan begitu. Jadi bersantap itu di Upadana. Nah, biasanya mereka setelah makan kadang-kadang ada pembicaraan, ada diskusi. Nah, Sang Buddha biasanya akan mendengar dari kutinya. Wah, dengan kekuatan kesaktiannya beliau bisa tahu, oh ini para biku sedang berbicara apa. Nah, kemudian Sang Buddha akan datang ke sana. Nah, jadi akan memberikan penjelasan. Baru kemudian Sang Buddha akan masuk ke kuti. Nah, masuk ke kuti. Atau kadang-kadang beliau Sang Buddha pergi apakah ke bawah pohon, ke hutan untuk bermeditasi. Nah, nanti sore hari, biasanya sore hari, ini para perumah tangga yang tadinya itu berdana makan kepada Sang Buddha dan para siswa beliau, itu datang ke wihara. Datang ke wihara untuk mendapatkan wejangan dari Sang Buddha. Jadi yang datang itu sebenarnya para perumah tangga, bukan bikunya yang keliling sebenarnya. Jadi para perumah tangga yang sebenarnya datang kepada Sang Buddha terutama. Nah, kemudian di sore hari sekitar jam 6 yang disebut sebagai sudah mulai yaitu Padhamayama Kicang atau jaga malam pertama, aktivitas di jaga malam pertama. Nah, Sang Buddha kemudian memberikan dhamma di sana, khutbah wejangan kepada para siswa beliau. Jadi memberikan apakah kamadhana, yaitu objek-objek meditasi, atau ada question and answer, jadi ada pertanyaan dan jawaban dari Sang Buddha dan lain sebagainya.
yaitu Paddamayama. Nah, itu dilakukan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian setelah mereka para biku mendapatkan wejangan, ada yang balik ke kutinya untuk meditasi, ada yang ya mereka biasanya balik untuk bermeditasi, untuk mempraktikkan meditasi mereka. Nah, sementara para biku biasanya di Majjimayama atau sekitar jam 10 sampai jam 2 atau tengah malam, mereka sudah pada beristirahat. Sang Buddha masih apa? Masih melakukan aktivitas beliau. Karena para dewa biasanya datang. Ya, jadi para dewa datang. Nah, kemudian oleh Sang Buddha juga membabarkan dhamma kepada para dewa. Nah, kemudian di pagi hari, baru Sang Buddha setelah membabarkan dhamma kepada para dewa lama, nah beliau mengawali dengan apa? Untuk aktivitas pagi hari. Aktivitas yaitu Paccima-yama atau jaga malam terakhir, Sang Buddha mengawali dengan Cangkamana, meditasi jalan. Karena sudah lama duduk, maka meditasi jalan. Setelah meditasi jalan, kemudian baru istirahat. Biasanya 1 jam istirahat. Baru kemudian beliau bangun dan bermeditasi duduk 1 jam. Kemudian baru beliau akan menggunakan jalannyana, jaring pengetahuan untuk melihat siapa kira-kira di hari ini yang batinnya sudah matang. Nah, beliau merencanakan untuk melakukan perjalanan untuk memberikan wejangan dhamma kepada orang tersebut atau kelompok orang yang memang batinnya sudah matang. Nah, itulah bagaimana tahu waktu. Nah, jadi tahu waktu, kalanyu itu artinya tahu waktu, mengetahui waktu yang harus dilakukan. Nah, kalau di dalam khutbah tersebut, Dhammanya Sutta, yaitu seseorang harus tahu waktu, para biku terutama harus tahu waktu kapan belajar, ya, uddesa itu seperti belajar atau kapan membabarkan dhamma, kemudian kapan harus melakukan yaitu paripuca, tanya jawab, kapan harus melakukan yoga di sini mengacu kepada yaitu praktik vipassana, dan kapan harus patisalana, yaitu praktik samatha. Yoga itu semacam mengembangkan kebijaksanaan, dan kapan harus patisalana, semacam withdrawing oneself. Patisalana itu seperti menjadi rileks. Ini mengacu pada ketenangan. Bagaimana seseorang membawa batinnya untuk menjadi lebih tenang. Itu adalah samatha. Nah, jadi tahu waktu apa yang mesti dilakukan. Nah, secara sederhana adalah ya tahu waktu apa yang mesti dilakukan dalam setiap aktivitas. Jadi jangan kemudian waktunya, ya kami para biku misalnya, waktunya untuk pindapata malahan untuk bermeditasi. Tidak, waktunya pindapata ya pindapata. Nah, nanti ketika waktunya meditasi malahan dilakukan untuk pindapata. Tidak demikian. Jadi harus tahu waktu. Harus schedule, jadwal itu harus betul-betul ditaati. Supaya apa? Jalan hidupnya terarah. Supaya tidak berbenturan dengan katakan program-program atau acara-acara yang dilakukan, supaya tidak berbenturan. Nah, itu disebut sebagai kalanyu. Kemudian ada lagi yang keenam disebut parisanyu. Parisa, ya, parisa itu artinya kelompok pengikut parisa. Ya, jadi mengetahui kelompok. Ya, mengetahui katakan berbagai macam kelompok. Memang kalau di dalam khutbah tersebut tahu ini adalah kelompok para kesatria, tahu ini kelompok para brahmana, tahu ini kelompok para wesa, tahu ini kelompok para sudra. Memang demikian. Tahu juga kelompok ini kelompok para pertapa. Tahu masing-masing kelompok. Tapi kalau zaman sekarang ya kita ya kampanye misalnya kita tahu ini kelompok para petani. Ketika kita artinya kita harus tahu apa yang mesti kita lakukan ketika kita berasosiasi dengan kelompok ini. Jadi bagaimana kita harus bertemu dengan mereka, bagaimana kita harus duduk, bagaimana kita harus berdiri, bagaimana kita harus berbicara, kapan waktunya untuk diam, kapan waktunya untuk bicara, kita harus tahu. Dan gampangnya adalah kita tahu unggah-ungguh. Ya, unggah-ungguh itu tahu tata krama ketika kita berasosiasi dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Ya, jangan kemudian ketika bertemu dengan para petani kita bicaranya tentang neuroscience misalnya, tentang hal-hal yang sebenarnya mereka tidak bisa memahami. Apalagi kalau kita misalnya ke kampung dengan para petani di kampung, kita bicaranya yang katakan tinggi-tinggi gitu kan, AI misalnya, artificial intelligence, ya mereka tidak akan paham.
Tapi kita bicara dengan apa? Dengan apa yang mereka pahami. Ketika kita berbicara bertemu dengan para pejabat misalnya ya, kita bicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan misalnya. Jadi kita tidak berbicara dengan hal-hal lain. Kita bertemu dengan para biku, ya, Bapak Ibu bertemu dengan para biku, ya harus tahu ini kelompok para biku. Maka tidak layak, tidak pantas untuk berbicara hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tidak penting. Tapi bicaralah tentang dhamma. Bicaralah tentang ajaran Sang Buddha. Nah, kemudian kalau kita bertemu dengan kelompok agama lain, umat beragama lain, ya kita harus tahu apa yang kita harus lakukan, bagaimana kita menemui mereka, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita ya berbicara, kapan waktu yang tepat untuk bicara, apa yang mesti dibicarakan. Kemudian juga kapan harus diam. Nah, itu kita harus tahu. Unggah-ungguhnya harus tahu. Nah, tentu kalau kita bertemu dengan para pemuka agama lainnya, kita harus bagaimana memposisikan diri kita agar tidak terjadi benturan. Apa yang kita bicarakan juga sama. Jangan sampai berbicara hal-hal yang nanti malahan menyakiti mereka. Dan ini dilakukan oleh Sang Buddha. Maka dalam khotbahnya Sang Buddha bahkan sering beliau bertemu dengan para pemuka agama lain, para pertapa lain. Dan salah satu yang Sang Buddha yaitu tidak melakukan adalah ketika ada topik yang nantinya ketika dibahas tidak akan ada endingnya, malahan bisa membawa kepada perpecahan, membawa kepada kerugian, Sang Buddha tidak akan membahasnya. Itu ketika berbicara dengan para pemuka agama lain. Dan itu penting. Ya, bahkan ya salah satunya ketika Upali, rumah tangga Upali, yang dia itu sebenarnya salah satu siswa bahkan penyokong kuat dari salah satu pemuka agama grup dari Jainism atau Jaina yang waktu itu dikepalai guru mereka adalah Niganta Nyataputa dan ingin mengikuti ajaran Sang Buddha menjadi siswa Sang Buddha. Sang Buddha masih mengatakan renungkan terlebih dahulu, pikirkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dia ini adalah orang yang sangat terkenal, sangat populer dan memang penyokong para yaitu Jaina. Artinya apa? Bagaimana Sang Buddha ini selalu berhati-hati dengan ketika berasosiasi dengan kelompok lain. Jangan sampai ada benturan. Jangan sampai ada nanti hal-hal yang sifatnya malahan ya tidak baik. Nah, ini juga penting. Mengetahui kepada kelompok mana kita bicara, kelompok mana kita berasosiasi. Kita mampu menempatkan diri kita supaya tidak ada benturan. Nah, itu disebut sebagai parisanyu atau mengetahui kelompok atau golongan yang lain. Nah, ini juga penting untuk kita pahami. Nah, kemudian juga ada namanya Puggala Paro Paranyu. Nah, jadi di sini mengetahui individu yang lain. Tadi kan ada istilah mengetahui diri sendiri atau tahu diri. Nah, sekarang adalah tahu orang lain. Nah, jadi ada tahu diri, ada juga tahu orang lain. Ini juga sebuah skill, sebuah kemampuan, sebuah keterampilan. Ya memang di situ dalam khotbah tersebut yang paling terampil, paling mampu adalah yang mereka ya para arahanta sebenarnya, para arahat. Makanya kan sebenarnya di situ khotbah yang dikatakan ketika seseorang memiliki 7 hal ini, maka terutama adalah para biku, maka biku tersebut adalah yang patut untuk mendapatkan persembahan, sokongan, dan ladang kebajikan yang tiada tara di dunia. Ini mengacu kepada ya Arya Puggala. Mereka telah mencapai kesucian. Ya memang mereka lah yang sebenarnya tahu persis, tetapi ya sebenarnya kita pun juga walaupun tidak sepaham seperti mereka, tetapi kita juga ada clue di sana bahwa kita juga tahu orang lain. Nah, memang dalam khotbah tersebut yaitu kita tahu ada 2 jenis manusia ya. Jadi ada 2 jenis manusia yang disebut Ariyanang Dasana Kamu. Jadi ada 1 jenis manusia Ariyanang Dasana Kamu dan Ariyanang Nak Dasana Kamu. Artinya ada seseorang yang mempunyai keinginan atau desire to see the noble people. Jadi punya keinginan, kecenderungan untuk bertemu, untuk melihat mereka para Arya, mereka yang telah mencapai kesucian. Ini yang pertama. Tapi ada juga
jenis-jenis orang yang tidak punya keinginan, tidak punya niat, tidak punya desire, tidak punya yaitu semacam kegairahan, keinginan untuk melihat mereka para Arya, melihat para suciwan. Ya tentu dari dua orang ini ya kita bisa melihat siapa yang terbaik. Tentu adalah yang pertama, yang punya keinginan untuk melihat orang-orang suciwan, orang-orang yang bijaksana. Aryanang dasana kamu. Nah, tetapi dari jenis yang baik ini, yang ingin bertemu dengan orang yang suciwan, masih ada dua jenis orang. Orang demikian bisa terkategori menjadi dua jenis. Walaupun orang tersebut punya keinginan untuk melihat orang yang bijaksana, orang yang suciwan atau Arya, tetapi ada orang yang walaupun suka untuk bertemu dengan para Arya, tapi yang pertama tidak suka mendengar dhamanya, tidak mau mendengar dhamanya. Nah, yang kedua adalah dia ingin mendengarkan dhamma. Nah, dari dua ini tentu yang baik adalah yang suka atau katakan berkeinginan untuk mendengarkan dhamanya. Nah, tetapi orang yang mendengarkan dhamma dari para Arya ini juga ada dua jenis. Yaitu orang yang mendengarkan dhamma tetapi dia tidak menggunakan telinganya. Nah, hito soto, jadi tidak menggunakan telinganya. Nah, yang kedua adalah mendengarkan dhamma dan menggunakan telinganya, atau dengan kata lain memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tersebut, oleh yang dianggap seorang Arya. Nah, makanya Sang Buddha kadang-kadang kalau dalam khotbah beliau, di awal beliau akan memberikan wejangan kepada para siswa beliau, nah beliau seringkali mengatakan, Sadu kang sunata manasik karota basi sami. Biasanya demikian. Jadi, dengarkan dan perhatikan dengan baik, saya akan bicara. Ini juga penting. Jadi, ketika mereka para bijaksanawan membabarkan dhamma itu, ya harus kita betul-betul memperhatikan. Jadi, sadu kang sunata manasik karota basi sami. Satu kang sunata, dengarkan dengan baik. Manasi karota, perhatikan. Satu kang dengan baik. Basi sami, saya akan bicara. Nah, tapi ada juga orang-orang yang ketika ini para Arya ini, Sang Buddha, para Arahanta, pada zaman Sang Buddha sendiri, sedang membabarkan dhamma, tetapi tidak memperhatikan, tidak menggunakan telinganya. Na hito soto. Nah, tentu yang baik adalah yang menggunakan telinganya, memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, kita sekarang ya ketika ada bante atau siapapun yang memahami dhamma dan kita mendengarkan dhamma, ya kita harus memperhatikan dengan baik. Nah, tetapi juga orang yang memperhatikan dhamma dengan baik juga ada dua jenis. Nah, dalam khotbah ini kalau bisa membedakan itu sangat baik. Yaitu apa? Seseorang yang walaupun dia mendengarkan dhamma, tetapi dia tidak menyimpan apa yang didengar. Jadi nak dareti, jadi tidak menyimpan apa yang didengar. Sementara yang kedua adalah yang menyimpan apa yang telah didengar. Setelah didengarkan dengan baik-baik, kemudian apa? Disimpan dalam batinnya. Nah, ini yang terbaik adalah tentu yang setelah mendengarkan kemudian diingat-ingat dalam batinnya, disimpan dalam batinnya. Tetapi juga ada orang yang walaupun dia sudah menyimpan apa yang telah dia dengar, ini pun juga ada dua jenis. Yang pertama adalah dia simpan apa yang telah didengar, dhamma yang telah didengar, tetapi kemudian dia tidak menyelidik makna dari apa yang dia dengar. Atang nak upa parikati, jadi tidak menyelidiki makna apa yang telah dia dengar. Nah, sementara yang kedua adalah apa yang telah dia dengar, dia simpan dalam batin, kemudian dia pun juga menyelidiki maknanya. Nah, tentu yang terbaik adalah orang yang
mampu menyelidiki makna dari apa yang telah ia dengar. Nah, ini menjadi perhatian kita. Jadi apa yang kalau kita punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, kita dengar dengan perhatian telinga kita. Kemudian kita simpan dalam batin kita. Kita ingat-ingat. Kemudian kita selidiki maknanya. Nah, tetapi juga ada orang yang walaupun sudah menyelidiki maknanya, tapi ada orang yang kemudian tidak tertarik untuk mempraktikkan. Nah, jadi di sini mana yang terbaik adalah yang kedua, selain dia menyelidiki makna dhamma yang dia dengar dan dia simpan, dia ingat-ingat dalam batinnya, dia pun juga mempraktikkan dhamma patipana, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan sesuai dengan dhamma yang telah dia pahami melalui penyelidikan dalam batinnya. Nah, dia praktikkan. Nah, mana yang terbaik? Tentu yang mempraktikkan. Nah, jadi ini menjadi satu informasi bagi kita. Wah, berarti tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga harus menyimpannya, harus menyelidikinya, dan juga harus mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah mengimplementasikannya, tentu manfaat dari apa yang dipraktikkan pasti akan diperoleh. Pasti akan diperoleh. Kalau kita praktek dhamma, pasti akan memperoleh manfaatnya. Karena dhamma itu sifatnya praktikal, bukan sekedar wacana, bukan sekedar teoretikal, tapi adalah praktikal. Nah, sehingga pasti akan mendapatkan manfaatnya. Nah, tetapi walaupun orang mendapatkan manfaat dari dhamma yang telah ia praktikkan, masih ada dua jenis orang. Jenis pertama adalah seseorang yang hanya mempraktikkan dhamma demi manfaat diri sendiri, tetapi tidak untuk manfaat orang lain. Barangkali dia itu, ya sudah, penting saya mendapatkan manfaatnya, orang lain mah terserah. Mau mereka mendapatkan manfaat atau tidak, mau mereka mau terjerumus atau tidak, itu urusan orang lain. Apalagi ditambah lagi dengan istilah, bukan kama sako, kama bantu, kama padisarano. Bisa demikian. Nah, ini sebenarnya tidak begitu bijak. Tidak bijak malah. Nah, sementara yang kedua adalah selain dia mendapatkan manfaat untuk diri sendiri, dia pun juga bagaimana apa atau dhamma yang telah dia praktikkan dan di situ ada manfaatnya, juga dia share, dia bagi untuk orang lain demi manfaat orang lain. Nah, ini adalah yang terbaik. Maka Sang Buddha pernah mengatakan dalam khotbah beliau, ada yang namanya Sapurisa, tapi juga ada yang namanya Sapurisatara. Sapurisa adalah orang yang baik. Nah, orang yang baik di sini adalah seseorang yang salah satunya misalnya tidak membunuh makhluk hidup. Itu adalah orang yang baik. Tetapi ada juga yang disebut sebagai Sapurisatara, orang yang lebih baik lagi. Adalah orang yang selain dia tidak membunuh, dia pun juga mengajak, memotivasi orang lain untuk juga melakukan hal yang sama, yaitu tidak membunuh. Artinya, dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tidak hanya berpikir untuk manfaat diri sendiri, tapi dia juga berpikir untuk manfaat orang lain. Nah, ini yang terbaik yang dikatakan oleh Sang Buddha. Maka baik, dhamma yang telah dibabarkan Sang Buddha dengan sangat komplit, sangat jelas, bahkan sangat sempurna. Dan kalau kita mendapatkan manfaat, ya tentu kita juga punya kewajiban. Apa yang berharga ini juga baik untuk kita share, untuk kita bagi, untuk orang lain, demi manfaat diri sendiri dan juga makhluk lain. Dan itu adalah nasihat Sang Buddha. Bahkan di awal sekali ketika beliau mengirimkan 60 siswanya ke berbagai daerah. Beliau mengatakan, carikang bikawe, carata, bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, bahu jana taya. Wahai para biku, mengembaralah. Demi apa? Manfaat banyak orang, demi kebahagiaan banyak orang, dan demi kesejahteraan banyak orang. Artinya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga adalah untuk orang lain. Nah, memahami orang seperti ini juga disebut sebagai, yaitu Pugala Paro Paranyu, jadi mengetahui orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada 7 hal yang patut untuk kita
ya kita memiliki pemahaman di sana, ya dari 7 hal ini kita diajarkan banyak hal. Kita harus tahu apa itu dhamma, kita harus tahu makna dari dhamma, kita harus tahu diri kita sendiri, kita harus tahu orang lain, kita harus tahu kebutuhan kita harus tahu waktu, dan kita harus tahu kepada siapa, kepada kelompok mana kita bicara. Nah, dengan demikian, hidup kita tidak akan banyak masalah. Karena apa? Kita tidak berbenturan terhadap diri sendiri, tidak berbenturan terhadap orang lain atau kelompok lain. Nah, hidup kita akan lebih mudah, lebih damai kalau kita memiliki atau paling tidak mengupayakan 7 hal ini. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memang yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita semua tumbuh di dalam dhamma. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih.